Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah. Wa sawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah tetapi belum dalam keadaan Islam. Kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Artinya tunduk patuh kepada Allah. Buktinya apa? Kita dihadirkan oleh Allah ke masjid menjadi tetamu Allah. Ini salah satu bentuk kepatuhan wujud daripada Islam, yaitu patuh taat terhadap perintah Allah. Karena menghadiri panggilan adzan itu termasuk adalah bentuk ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjaga sholat. Termasuk aqimis sholat, menegakkan sholat. Karena apa? Hadirin sekalian, fenomena akhir zaman yang sangat ketoro ya di hadapan kita, terutama generasi milenial, itu adalah tentang sholat. Oleh karena itu Allah membahas khusus pada surat Maryam ayat ke-59. Ya, boleh dibuka ya, surat Maryam ayat ke-59. Bagaimana bunyinya? Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Yaitu akan datang suatu generasi setelahnya. Generasi yang bagaimana? Adha'us shalah. Generasi yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawah. Generasi yang sukanya mengikuti nafsunya. Jadi dua ya contoh generasi ini yang disebut oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59. Ya. Silakan dibuka. Yang bawa HP-nya dibuka, boleh. Generasi ini memiliki sifat pertama apa tadi? Adha'us shalah. Artinya mereka generasi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang kedua,
wattaba'us syahawat. Mereka lebih suka mengikuti hawa nafsu. Ya. Terus berikutnya fasawfa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka itu akan ghayya itu apa? Tersesat, akan binasa, hancur. Ya. Jadi ini generasi yang akan dihancurkan oleh Allah. Sesungguhnya dia telah menghancurkan dirinya sendiri, yaitu generasi yang suka menyia-nyiakan sholat, generasi yang suka menurutkan hawa nafsunya. Ini pokok bahasan kita pada hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah dirancang oleh orang-orang kafir, ya, supaya keadaan seperti ini terjadi. Mengapa? Karena orang Muslim kalau diajak perang secara jasad, ya, perang fisik, maka paling kuat, paling top orang Muslim. Karena apa? Karena orang Muslim itu punya moto. Motonya kun kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Sehingga dengan moto ini orang Muslim itu kalau diajak perang secara fisik gagah berani. Ya. Karena apa? Enggak takut mati, mati juga surga jaminannya. Ya. Hidup juga milih hidup yang mulia. Oleh karena itu orang kafir telah merancang suatu peperangan yang akan dapat menghancurkan generasi muda. Ya. Yaitu yang disebut ghazwatul fikri, perang urat saraf. Ya. Perang urat saraf, yaitu mereka menggunakan pemikiran bagaimana menjatuhkan kaum generasi muda ini supaya sejatuh-jatuhnya. Ya. Maka mereka telah merencanakan setan gepeng. Ini loh masalahnya. Ya. Ini udah dirancang setan gepeng. Tahu nggak setan gepeng? Apa? Itu handphone ini. Jadi handphone ini adalah merupakan salah satu rancangan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga sangat berpengaruh terhadap proses berpikir dan berperilaku. Mengapa? Karena isinya nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga menggiurkan para generasi muda hingga lupa, ya, dengan sholat. Sekarang para guru, para kiai sedang mengalami banyak permasalahan. Orang tua, guru, kiai, siapapun, wali sedang mengalami banyak permasalahan. Terutama permasalahan menghadapi anaknya. Karena apa? Generasi muda yang diharapkan akan menjadi pengganti di masa tua, yang diharapkan akan menjadi anak-anak soleh, ini telah
banyak yang gugur berjatuhan ditembak oleh setan gepeng, ya. Sehingga apa? Sehingga memegang setan gepeng, memegang HP tidak lagi untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan, tapi banyak memegang HP untuk melupakan sholat. Karena apa? Isinya hal-hal yang menarik, ya, dibuat banyak mainan, dibuat banyak game, dikasih pilihan-pilihan yang dapat melupakan generasi muda kepada Allah. Sehingga jangankan di kamar, ya, di masjid saja yang dibuka bukan ayat Al-Quran, yang dibuka adalah permainan. Jangankan pada saat bersepi-sepi diri, sedang ngaji, sedang taklim saja sambil buka mainan. Itu adalah salah satu keberhasilan setan gepeng, ya, keberhasilan orang-orang kafir dalam merancang setan gepeng, ya. Ini luar biasa pengaruhnya. Oleh karena itu, salah satu hasil yang nyata itu adalah adha'us shalah. Mereka tidak lagi menjaga sholat, tapi lemah dalam sholatnya, menyia-nyiakan sholatnya. Ciri-cirinya apa? Kalau orang-orang dahulu, generasi muda terdahulu, jangankan adzan, sudah menjelang adzan itu mereka sudah menyediakan diri. Sebentar lagi waktu sholat, mereka menyediakan diri untuk hadir lebih awal di masjid. Mengapa? Mereka berpikiran, kalau saya datang lebih awal, maka saya akan mendapatkan hurrun muhajalin, yaitu wajah yang cemerlang seperti matahari. Yang kedua, mereka memikirkan bahwa setiap perjalananku, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat dan melipat gandakan kebaikan. Sehingga bagaimana saya bisa berjalan menuju masjid dengan langkah yang pendek-pendek, supaya dapat memperbanyak langkah sampai kepada masjid. Begitu pikiran orang-orang generasi terdahulu dalam menjaga sholat. Kemudian mereka berebut untuk mencari tempat yang paling depan, mencari tempat yang paling dekat dengan imam, supaya mereka mendapatkan manfaat dari bacaan imam. Mereka mendapatkan manfaat bisa itikaf, menunggu sholat ke sholat yang lain. Mereka mendapatkan manfaat dapat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Lebih banyak kesempatan mendapatkan sholat-sholat sunnah, karena mereka berpikiran dan berkeyakinan, satu, orang yang duduk menunggu sholat, malaikat itu mendoakan kepada mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah, ampunilah mereka dan berikan rahmat atas mereka. Dalam pikiran mereka yakin betul bahwa Nabi bersabda seperti itu, diyakini kebenarannya dalam hati, diharapkan apa yang menjadi janjinya di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingin mendapat
barokah dari doa malaikat supaya dosa-dosa saya diampuni, supaya hidup saya mendapatkan rahmat. Karena dengan ampunan dan rahmat, insya Allah saya akan selamat. Begitu harapan yang ada dalam pikiran generasi terdahulu, sehingga mereka datang lebih awal di masjid mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan doa para malaikat. Kemudian mereka menunaikan sholat sunnah, berdoa, berzikir, dan menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran disebut al-dzikro, wahana kita berzikir. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir yang bagus sekali. Ya. Maka mereka sambil menunggu imam, mereka menggunakan waktu untuk berzikir, melafazkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Ya. Begitu generasi terdahulu, luar biasa. Ini generasi yang ditakuti setan. Ya. Tetapi dengan adanya HP, jangankan sebelum adzan, sudah adzan saja masih mainan HP. Jangankan adzan, bahkan pada saat sholat saja ingat HP. Mereka yang adzan saja nyari tempat bukan sholat sunnah, nyari tempat untuk mainan HP. Ini adalah keberhasilan orang-orang kafir mengubah struktur berpikir orang-orang generasi muda supaya adha'us sholah, supaya menyia-nyiakan sholatnya. Lah sholat gampang. Sekarang ya proses berpikirnya sudah runtuh. Kalau dahulu bukan menjalankan sholat, tapi menjaga sholat. Karena menjaga, maka dia berada di depan gawang sebelum waktu sholat sudah hadir. Sekarang jangankan sebelum sholat hadir, sudah qomat masih santai-santai lah nanti. Bahkan banyak yang terlena, akhirnya sholat saja ditinggalkan. Naudzubillah min. Inilah adha'us sholat, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Bahkan ada orang yang sudah adzan, tinggal sholatnya pergi, ya. Pergi. Kenapa pergi? Sudah adzan. Nah nanti di sana. Jadi begitu rupa generasi muda sekarang cara berpikirnya. Mengapa bisa terjadi cara berpikir itu? Sholat begitu disia-siakan. Ini hadirin rahimani rahimakumullah. Maka orang tua pusing menghadapi anak yang menyia-nyiakan sholat. Bagaimana kalau kita menyia-nyiakan perintah Allah, nanti di akhirat kelak kita berhadapan dengan Allah. Sifat yang kedua, wattaba'us syahawah. Mereka lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Wah, saya ingin ini. Jadi sholat menjadi nomor sekian, kalah oleh yang keinginan. Lah saya masih ngantuk, tidur lagi, sholat nanti. Sholat kok sampai disia-siakan. Yang didahulukan adalah keinginan. Maka Allah bertanya dengan pertanyaan retoris terhadap orang-orang yang akan binasa ini. Afaro'aita manittakhadha
ilahahu hawahu. Tidakkah kalian lihat banyaknya orang yang menjadikan keinginan menjadi Tuhannya. Ia adalah orang yang sesat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Setiap orang dikasih keinginan. Setiap orang dikasih hawa nafsu. Mengapa? Itu adalah cara Allah menguji siapakah di antara hamba-hambanya yang benar imannya, yang mendahulukan Allah daripada dirinya sendiri. Ini perlu diuji. Karena iman tidak cukup hanya diucapkan. Iman perlu bukti. Oleh karena itu, maka perang yang paling besar itu adalah perang melawan keinginan, melawan hawa nafsu. Maka dari sebuah peperangan yang telah menggugurkan para sahabat, Rasulullah mengumpulkan sahabat. Setelah kumpul, Rasulullah bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari perang yang kecil akan menuju perang yang sangat besar, lebih besar. Maka para sahabat ada rasa takut, kemudian bertanya kepada Nabi, "Apa itu perang besar ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, adalah jihadun nafs, perang melawan keinginan hawa nafsunya. Jadi sekarang kita mudah kalah, ya. Karena apa? Enggak ada pertahanan iman kepada Allah. Kalau orang yang imannya masuk, ya, maka yang terpikir pertama adalah iman. Ada seorang badui, ya, datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasul, saya sudah beriman." Maka Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat supaya membimbing Nabi menjawab perkataan orang badui tadi. Apa? Sampaikan kul, ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kamu imannya belum masuk ke dalam hati. Qulu aslamna, katakan saja aku baru Islam. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, iman dan Islam duluan mana? Islam dulu. Kita sudah syahadat, berarti sudah Islam. Apakah iman sudah otomatis masuk ke dalam hati kita? Belum tentu. Iman membutuhkan bukti. Iman adalah amalan dalam hati, laksana sebuah cinta. Orang yang mengatakan aku cinta kepadamu, tapi baru dikatakan dalam mulut, maka belum dapat dikatakan cinta. Cinta adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang menggerakkan perilaku sehingga menjadi bukti cinta. Misalnya kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyejukkan, sikap yang santun, kemudian perhatian, memberikan pengorbanan. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk indikasi dari cinta. Tapi kalau hanya kata-kata, ya, maka itu belum disebut cinta. Begitulah iman.
Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang dapat menggerakkan perilaku taat patuh, tunduk kepada Allah. Jadi kalau baru dalam pengakuan lisan, maka itu belum wujud iman. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi yang diserang oleh orang kafir melalui setan gepeng ini imannya. Supaya tidak berpikir Allah. Supaya lupa kepada Allah. Ini hadirin rahimani rahimakumullah. Generasi muda yang kita harapkan daripada masa depan menjadi orang-orang yang sukses telah diluluh lantakan oleh setan gepeng. Padahal HP itu ya bisa menjadi alat untuk mengantarkan kita menjadi seorang intelektual yang berilmu, karena di dalam HP ada Google. Google itu adalah profesor, doktor, apalagi gelarnya. Google itu adalah syekh tertinggi yang keilmuannya serba ada. Nyari apa saja ada. Itu ya, Syekh Google. Tetapi apa? Ibaratnya rumah. Kita ingin mencari apa di rumah kita? Perpustakaan ada, ya. Dapur ada. Tapi ada juga WC. Ya. Kita suka memilih apa? Apakah kita lama-lama di WC? Perpustakaannya tidak pernah dikunjungi? Begitulah perumpamaannya. Kalau kita megang HP, kita sering-seringnya berada di mana? Di lokasi ilmu, di lokasi game, di lokasi mana? Mari kita refleksi diri kita sendiri. Hidup kita yang sebentar, laksana tetesan yang ada dalam jari jemari kita bila kita celupkan ke dalam lautan. Masihkah kita mau menghabiskan umur kita di WC? Begitu perumpamaannya. Apabila umur kita yang sedikit ini dihabiskan waktunya buat game, buat mainan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka generasi muda ini harus selalu didampingi. Seorang tua diingatkan oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut wahai orang tua. Takut kepada Allah. Apa yang ditakuti? Hadirnya generasi yang lemah setelah mereka. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Generasi yang lemah. Mengapa orang tua itu harus takut? Ya karena itu kita jangan ingin selamat sendiri. Mari kita masuk surga sekeluarga. Kan gitu ya. Prinsip dan tanggung jawab moral yang sangat besar bagi orang tua. Bagaimana supaya dapat masuk surga satu keluarga. Walaupun ya dari zaman terdahulu tetap ada nabi saja anaknya ada yang jadi pencoleng, kan gitu ya. Nabi Nuh itu anaknya ada yang bernama Kan'an, ya, yang tidak beribadah, tidak taat kepada
Allah, tidak taat kepada Nuh. Ya, ada saja. Tapi jangan buat dalil. Ya. Karena orang yang memilih keburukan sesungguhnya dia telah menjebloskan dirinya sendiri dalam kebinasaan. Hadirin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu perlu suasana, perlu suatu situasi yang mendukung. Karena kalau kita salah memilih teman, ya, maka awas, kita bisa terjerembab dalam perkara yang menistakan. Karena apa? Orang yang salah teman bagai, ya, mendekati pandai besi, kalau dia tidak kena apinya, dia pasti kena percikannya. Kalau tidak pun kena kukusnya. Ya, sehingga bajunya akan bau sangit. Kenapa? Dekat-dekat pandai besi. Ya, itu kan sebuah perumpamaan dari Nabi. Tapi orang dekat dengan jual minyak wangi, ya, kalaupun dia tidak mendapatkan minyak wangi, dia akan mendapatkan percikan baunya. Itu adalah cara mencari teman. Banyak orang-orang yang tidak pandai memilih teman. Dia lebih rekoh kepada teman daripada rekoh kepada Allah. Sehingga banyak anak yang sudah sholat bergaul dengan teman yang tidak sholat, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Ikut-ikut teman enggak sholat rekohlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara salah berteman, sholat saja ditinggalkan, ya, bahkan ya saking tidak tahunya, ya, atau saking ikuti hawa nafsunya, ya, sholat nanti dijamak nggak apa-apa, kita mainan dulu. Ikut-ikut, ya. Oh iya, ini nggak dapat ilmu, ikut-ikut. Hadirin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu mari kita bersama kembali kepada Al-Quran. Karena apa? Kita sekali memenangkan hawa nafsu, ingin terus memenangkan. Padahal kita berada dalam beranda kehancuran. Ya. Sebagai orang tua, kami sangat menyarankan, jangan sampai anak dibiarkan sesuai keinginan hawa nafsunya. Orang tua harus tegas dan sabar selalu. Kapan kesabarannya? Sampai kita yang mati atau dia yang mati duluan. Jangan sampai kita frustasi dalam mendidik anak kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.